Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari keempat di bulan April. Ini adalah hari yang luar biasa bagi orang-orang biasa di Dazu. Tetapi bagi banyak kekuatan besar di Dazu, hari ini memiliki arti yang berbeda. Karena hari ini, Wu Zongsuyi yang berusia 17 tahun, akan berangkat ke ibu kota Giok. Sudah ada gelombang bergolak dalam kegelapan. Punggungan selada air. Terletak di gunung yang dalam sekitar 100 mil jauhnya dari kota Gunzu, dinamai sesuai bentuknya seperti kastanya air. Menanjaknya terjal dan sulit dijangkau. Sebuah kuil tanah bobrok yang dibangun pada tahun dan bulan yang tidak diketahui berdiri sendiri di sisi jalan gunung. Gerbang candi ambruk dan lapuk, dan bagian dalamnya tertutup sarang laba-laba dan debu. Malam sudah menjelang. Angin miring dan gerimis, disertai kabut tebal dan basah. Dari jalan pegunungan yang berliku dan curam, seorang pemuda berjubah memegang payung kertas minyak berjalan, seolah berjalan di halaman, dengan sikap santai. Ini Suyi. Mulai dari kota Gunzu di pagi hari, dia berjalan jauh, trekking di antara gunung dan sungai, hampir tidak beristirahat sepanjang jalan, dan sampai sekarang, dia hanya merasa lapar. Sebelum tiba di kuil bobrok ini, Suyi melihat ke langit dan memutuskan untuk beristirahat di sini sebentar. Setelah memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan menepuk pinggangnya, dan berkata, King Wan. Labu yang bernafas dengan jiwa memuntahkan gumpalan asap putih, dan kabut itu tetap ada, dan gaun merah darah muncul dari udara tipis. Apa yang diperintahkan oleh Master Surgawi? Gadis itu cantik dan imut, dan matanya yang besar pemalu. Dibandingkan dengan sebelumnya, nafas di tubuh King Wan tidak berbeda dengan manusia normal. Tubuhnya halus dan anggun, kulitnya jernih seperti batu giok putih, suaranya lembut dan manis, dan dia cantik. Imut. Pergi menangkap permainan, ingat untuk tidak pergi terlalu jauh. Suyi memesan. King Wan segera setuju. Sosok cantiknya berkelebat dan menghilang di tengah hujan. Suyi menyingkirkan payungnya, mendorong pintu dan berjalan ke kuil bumi, lalu mengambil kursi rotan, berbaring dengan nyaman, mengeluarkan peta dan melihatnya. Kota Gonzu dan kota Yujing dipisahkan oleh jarak 2000 mil. Sepanjang jalan, selain gunung-gunung yang bergulung, ada juga sungai-sungai besar, gurun pasir, danau-danau besar. Tentu saja, masih banyak kota lainnya. Menurut rute yang direncanakan oleh Suyi, jika Anda berjalan kaki, untuk mencapai ibu kota Giok, Anda harus melintasi setidaknya 3 gunung, 9 sungai, dan 19 kota di jalan. Namun, Suyi tidak terburu-buru. Dia sudah setuju dengan Ning Siji dan Musi bahwa mereka akan bertemu di kota Jinliu, yang berjarak puluhan mil dari Baocha Yaoshan. Pada saat itu, saya akan pergi ke Baocha Yaoshan untuk menjelajah, dan kemudian berangkat ke kota Yujing. Menurut jejak saya, Anda dapat mencapai Golden Willow City dalam waktu kurang dari 5 hari. Suyi diam-diam berkata. Baocha Demon Mountain terletak di rute formasi yang dia buat kali ini. Setelah melewati Gunung Iblis Baocha, Anda dapat mencapai wilayah Baizu. Baizu adalah tanah Gyeonggi yang bersebelahan dengan ibu kota Giok. Sesampai di sana, Anda dapat mencapai ibu kota Giok dalam waktu kurang dari 2 hari. Singkirkan peta, Suyi mengeluarkan labu anggur dan meminumnya satu per satu. Langit semakin gelap, namun hujan rintik-rintik menunjukkan tanda-tanda semakin besar. Tetesan hujan menghantam ubin candi yang rusak, membuat suara derai. Bukit tandus, reruntuhan candi, hari hujan di malam hari, dunia redup. Suyi duduk sendirian dalam kegelapan, tapi dia puas. Hanya lapar. Dia sedikit mengernyit, gadis ini sudah memiliki kekuatan Grandmaster, bagaimana bisa begitu lama untuk menangkap beberapa permainan. Pada saat ini, bayangan merah melayang masuk. Itu adalah King Wan, yang memegang ular sanca emas besar di tangannya, dan tergagap, Xianxi, kamu sudah menunggu lama. Suyi bertanya, mengapa lama sekali? King Wan menundukkan kepalanya sedikit malu, dan berkata, Waner melihat banyak kelinci dan rusa di sepanjang jalan, tetapi mereka terlihat sangat baik. Waner tidak bisa melakukan apa-apa, dia telah mencari mangsa yang cocok, dan akhirnya menemukan piton ini. Suyi meletakkan tangannya di dahinya,
Sudut bibirnya sedikit berkedut, kalau begitu kamu bisa mendapatkan piton ini. King Wan dengan cepat menjelaskan, bukan Waner yang membunuhnya, ular piton itu dibunuh oleh seekor gosok, dan Waner menembak pergi sang gosok, membawa piton ini kembali. Ini sangat sulit bagimu. Sui menggelengkan kepalanya dan mulai sibuk. Tidak lama kemudian, api unggun menyala dengan ganas, dan ular piton emas dipotong-potong dan ditusuk, dan dipanggang di atas api unggun. King Wan dengan hati-hati berjongkok di satu sisi, menyaksikan Sui dengan terampil memanggang daging, alisnya dipenuhi dengan ketenangan. Makan. Segera, Sui mengambil seikat daging ular panggang dan bertanya pada King Wan. King Wan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Melihat ini, Sui menikmati dirinya sendiri, makan daging dan minum anggur. Saya harus mengatakan bahwa di gunung yang gersang dan malam hujan ini, makan daging ular panggang segar adalah pengalaman yang unik. Kecelakaan gelombang-gelombang. Hujan semakin deras, dan tirai hujan yang mengalir di atap seperti tirai semprot. Langit semakin gelap. Sui penuh dan kenyang, dan ketika dia melihat cuaca, dia tidak bisa menahan kerutan, memikirkan apakah dia harus bepergian sepanjang malam. Tiba-tiba, langkah kaki samar terdengar di luar kuil yang rusak. Segera, di tengah hujan lebat, seorang pria berjubah bulu dan topi bambu masuk ke kuil yang hancur. Orang ini sangat tinggi, membuat orang merasa tertekan. Segera setelah pria bertopi ember masuk, dia mengepalkan tinjunya dan menyapa Sui, "Tuan Su, tuanku mengadakan perjamuan di Stasiun Longqiao, 20 mil dari sini. Saya di sini untuk mengundang Anda untuk datang." Suaranya dalam, redup seperti guntur, dan ubin kuil yang rusak sedikit bergetar. Di kursi rotan, Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa tuanmu?" Pria bertopi ember mempertahankan gerakan mengepalkan tinju dan memberi hormat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu akan tahu kapan putranya tiba." Sui mendengus dan berkata, "Pegunungan dan hutan belantara yang dalam, hujan lebat, keluargamu dapat membiarkanmu menemukanku di kuil yang hancur ini, dan mengaturnya terlebih dahulu. Perjamuan itu sedikit keterampilan." Pria bertopi ember berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Anda menerima undangan, silakan ikut dengan saya. Bagaimana jika saya tidak menerimanya?" Sui berkata ringan. "Tuanku berkata bahwa karena Tuan muda memiliki keagungan pergi ke ibu kota Giok sendirian, dia tidak akan takut datang ke perjamuan." Setelah jeda, pria bertopi ember berkata, "Tuanku juga mengatakan bahwa jika Tuan muda Su menolak, dia akan membiarkanku memilih dua cara untuk mati." Sui mengangkat alisnya, "Yang dua?" Pria bertopi ember mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata acuh tak acuh dan kejam di bawah topi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia dibunuh oleh Su Gongzi atau keluargaku." Tembak. Sui menjentikkan jarinya, dan gumpalan energi pedang naik dari langit, menusuk pria bertopi ember seperti kilat. Pupil pria bertopi ember tiba-tiba menyusut seperti jarum, tetapi dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika energi pedang mencapai 1 inci dari tenggorokan pria itu, tiba-tiba pedang itu hancur dan menghilang tanpa jejak. Pria bertopi ember menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya, "Terima kasih Su Gongzi karena tidak membunuhnya." Lapisan keringat dingin menetes dari pelipis, leher, dan punggungnya, menunjukkan bahwa dia tidak setenang kelihatannya. Pimpin jalan. Sui bangkit dari kursi rotan dan memanggil King Wan kembali ke labu yang membangkitkan jiwa di pinggangnya. Stasiun Longqiao. Stasiun pos yang dibangun di jalan pegunungan terpencil. Di depan halaman adalah halaman besar. Di halaman, ada 5 paviliun yang terbuat dari batu-batu besar. Hujan deras dan malam sudah gelap. Di tengah paviliun 3 lantai yang besar, lampunya terang dan hangat. Pria bertopi ember mengambil Sui, memanfaatkan malam hujan, berjalan ke stasiun, dan langsung menuju paviliun di tengah. Di aula besar, ada meja pir dan kayu panjang yang dipajang, dan di atas meja ada berbagai makanan lezat, makanan penutup melon dan buah, semuanya mengepul. Bagian luarnya pahit, tetapi interiornya mewah dan kaya, menciptakan kesan kontras yang luar biasa. Di seberang meja panjang, duduk seorang pria yang mengenakan mahkota bulu,
mantel bulu, alis pedang dan mata bintang, dan sikap yang bermartabat. Di pundaknya, ada seekor musang hitam yang malas, dan mata birunya bersinar dengan kilau yang menggoda. Tuan, Su Gongzi ada di sini. Pria bertopi ember menyambutnya dengan kagum. Ini bukan urusanmu, ayo pergi. Pria bermantel bulu itu tersenyum dan mengangguk, lalu dia berdiri, mengangkat tangan kanannya, dan sedikit menundukkan kepalanya ke arah Su Yi. Wenzu Wangzuo, saya bertemu Su Gongzi. Jika Anda adalah pejuang Dazhou lainnya dan mendengar kata Wangzuo, Anda akan langsung memikirkan serangkaian gelar yang mempesona. Salah satu dari 10 istana Universitas Tianxing Suegong, salah satu dari 10 sekte bela diri bawaan di Dazhou, dan 9 Qingsun, dengan nama keluarga Wang Zongqing. Dia berlatih sejak kecil. Pada usia 14 tahun, ia memasuki ranah master dan menjadi pemimpin yang layak di antara murid-murid Akademi Tianyuan. Dia memasuki sekte bela diri bawaan pada usia 17 tahun, dan hanya butuh 10 tahun untuk menjadi salah satu dari 10 sekte bela diri bawaan di dinasti Zhou besar. Zhang Fengxi, seorang seniman bela diri berbakat. Sampai sekarang, Wang Zuo berusia 37 tahun, dan sudah 20 tahun sejak dia menginjakkan kaki di ranah sekte bela diri bawaan. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi seniman bela diri legendaris ini. Tentu saja, Su Yi tidak mengetahui hal ini. Meskipun dia tahu, dia ditakdirkan untuk tidak terlalu peduli. Menghadapi sapaan Wang Zuo, Su Yi hanya mengangguk, lalu duduk di kursi di sisi meja panjang, dan berkata dengan santai. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini untuk mengadakan jamuan makan dan mengirim seseorang untuk mengundangku? Wang Zuo tersenyum sedikit, dan juga duduk, berkata, Tuan Muda Su cepat berbicara, dan Tuan Wang secara alami tidak akan menyembunyikannya. Kali ini untuk mengundang putranya datang, itu ada acara besar yang menyenangkan untuk didiskusikan dengan putra Anda. Acara yang menyenangkan. Su Yi mengangkat alisnya, silakan. Wang Zuo memandang Su Yi sambil tersenyum, dan berkata, yang lain hanya mengingini nasib baik dan rahasia putranya, dan Wang lebih memperhatikanmu, nak. Setelah beberapa saat, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata dengan tulus, itulah sebabnya Wang sengaja mengadakan perjamuan di sini, hanya untuk mengundang putranya bergabung dengan Wang. Kekuatan yang Anda miliki. Su Yi sedikit terkejut. Orang ini mencoba merekrut dirinya sendiri. Saya melihat Wang Zuo tersenyum dan berkata, tentu saja, Tuan Muda Su pasti akan merasa mendadak. Untuk menunjukkan ketulusan, Wang dapat menjamin dua hal. Dia mengulurkan jari, hal pertama, jika putranya bergabung dengan pasukan Wang, Wang dapat menjamin bahwa keluarga Su di kota Yujing tidak akan berani menghadapinya lagi. Nak. Berbicara, dia mengulurkan jari kedua, hal kedua, Wang dapat menjamin bahwa putranya tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jalur kultivasi Yuan Dao, dan juga bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari guru spiritual. Dengan latar belakang dan bakat putra, serta bimbingan biksu spiritual, bukan tidak mungkin untuk menapaki jalan spiritual di masa depan. Setelah itu, dia tersenyum dan meminum segelas anggur, ini ketulusan Wang, tolong pertimbangkan. Dia sopan, tenang dan percaya diri, serta berbicara dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah jaminannya. Sayangnya, dia salah menghitung satu hal. Untuk prajurit lain di Dazhou, mereka mungkin tahu berapa banyak lingkaran cahaya dan kekuatan yang dia miliki di kepala Wang Zuo, penguasa Akademi Tianxing. Ke Su Yi, tidak tahu identitasnya sama sekali. Mundur selangkah, meski tahu, pasti akan mencibir. Melihat Su Yi mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk meja di depannya dengan ringan, dia berkata, apakah kamu ingin mendengar yang sebenarnya? Wang Zuo tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su dapat berbicara terus terang, Wang adalah telinga. Su Yi berkata dengan ringan, yang disebut ketulusanmu adalah lelucon di mataku. Lelucon. Senyum Wang Zuo menghilang, dan dia mengerutkan kening, tolong minta putramu untuk mengklarifikasi keraguanmu. Su Yi memikirkannya dan berkata, karena ketidaktahuanmu, aku akan membuat pengecualian dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Ketidaktahuan. Bibir Wang Zuo sedikit berkedut,
dan dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia ingin melihat alasan apa yang bisa diberikan Sui. Perjalanan saya ke kota Yujing adalah untuk menyelesaikan keluhan saya dengan keluarga Su. Apakah Anda pikir saya akan khawatir bahwa keluarga Su akan berurusan dengan saya? Ini salah satunya. Sui tertawa, adapun bimbingan yang disebut kultivator spiritual Anda, peran seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengarahkan saya kepada seseorang Su dalam latihan saya. Wang Zuo tersenyum sedikit, seolah terkejut dengan kata-kata menghina Sui. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan emosi, Tuan Muda Su, adalah hal yang baik untuk menjadi muda dan energi, dan juga merupakan hal yang baik untuk penuh semangat. Itu hal yang baik. Tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan, bagaimana perasaan saya bahwa Anda lebih bodoh daripada yang dibayangkan Wang dalam hal pemahaman Anda tentang guru spiritual. Sui tetap diam. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Kata ketidaktahuan sering tergambar di saat-saat seperti itu, bahkan jika Anda mengatakan yang sebenarnya, itu akan dianggap berlebihan. Wang Zuo minum segelas anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, "Yah, selama Tuan Su tertarik untuk bergabung dengan pasukan Wang, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Keluarlah, apa yang bisa dilakukan Wang janji, semua bisa puas." Jelas, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Sui tentang betapa menakutkannya pembudidaya Great Spirit Dao. Dia mungkin berpikir bahwa, artinya, pihak lain tidak mengerti, bagaimanapun juga terlalu muda. Sui bertanya, "Bagaimana Anda menemukan saya?" Mata Wang Zuo bermain-main, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Su Gongzi, setelah berita bahwa kamu akan pergi ke kota Yujing dari kota Gunzu pada hari keempat bulan April, keluar, mata banyak kekuatan besar di dunia ini telah jatuh pada putranya." Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Tapi tidak ada yang tahu kemana aku pergi ke kota Yujing." "Tidak, ada yang tahu." "Siapa?" Wang Zuo tersenyum sedikit, sejak putranya meninggalkan kota Gunzu, sekelompok Fighting Sparrows yang dibesarkan oleh Paviliun Sifang berada di ketinggian beberapa ribu meter. Di atas akan memantau setiap gerakan Tuan Muda. Burung pipit yang menyala-nyala ini sangat cenayang dan dapat bekerja sama satu sama lain, kemanapun putranya pergi, jejak Anda akan segera ditangkap oleh orang-orang Paviliun Sifang tahu, dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Harga yang mahal bagi mereka yang ingin mengetahui keberadaan Tuan Muda. Omong-omong, dia berkata dengan sedikit kesakitan, "Saya membayar penuh 500 batu roh tingkat 3 untuk bertemu Tuan Muda sesegera mungkin." 10 taring. Mata dalam Sui sedikit berkedip. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan misterius ini, yang terkenal dengan informasinya yang baik, akan mengambil kesempatan untuk pergi ke Jade Capital City untuk menjual jejaknya. Ini seperti bertindak sebagai pengintai untuk musuh-musuh itu, kemanapun Anda pergi, selama seseorang mampu membayar harganya, Anda dapat menemukan diri Anda sesegera mungkin. Tuan Muda Su juga melihat bahwa, bahkan Paviliun Sifang membantu lawan-lawan itu, dengan cara ini ke Jade Capital City. Ditakdirkan untuk membunuh. Wang Zuo berkata dengan lembut, "Tetapi jika kamu bergabung dengan pasukan Wang, semua bahaya ini akan segera berlalu." Sui tertawa dan berkata, "Tidak, saya pikir itu hal yang baik." Wang Zuo tercengang, dan bertanya dengan ragu, "Hal yang bagus?" "Sejujurnya, sepanjang jalan saya berpikir, bagaimana jika mereka yang ingin membunuh saya tidak dapat menemukan saya?" Sui berkata dengan tenang, "Tapi dengan bantuan Paviliun Sifang, aku bisa merasa nyaman." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Namun, Paviliun Sifang masih menggunakan jejak saya untuk menghasilkan banyak uang. Hitung saja." Wang Zuo benar-benar terpana dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa kali ini dia mengundang Sui ke perjamuan, berdasarkan kondisinya sendiri dan situasi berbahaya Sui saat ini, dia pasti akan menyetujui undangannya. Tapi siapa sangka? Tidak sama sekali. Sui bertanya, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahu kami tentang faksimu?" Wang Zuo menjadi tenang dan berkata dengan senyum hangat, "Jika putranya setuju untuk bergabung, Wang akan tahu segalanya." Sui berkata, "Bagaimana jika aku menolak?" Wang Zuo menatap Sui sejenak dan menghela nafas ringan,
saya harap Tuan Muda Su tidak akan menolak, tetapi pertimbangkan dengan serius. Sejujurnya, Tuan Muda masih muda, dan dengan kekayaan besar. Masa depan tidak terbatas, saya benar-benar tidak ingin putranya mengubur tulang-tulangnya di hutan belantara ini. Omong-omong, suasana tiba-tiba menjadi membosankan dan menyedihkan. Di bahu Wang Zuo, musang hitam yang malas juga mengangkat kepalanya, dan pupil biru dan iblisnya menatap Su Yi dengan dingin. Su Yi tersenyum dan berkata, "Coba." Wang Zuo terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Mengapa kamu datang ke sini?" Su Gongzi tahu bahwa ada niat membunuh dalam penyergapan di sekitar stasiun Longqiao ini. Ada 5 karakter tingkat Grandmaster Formasi, ada seni bela diri bawaan yang pandai membunuh, dan ada. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Cepatlah." Wang Zuo minum segelas anggur lagi, menepuk bahu kucing luwak hitam, dan berkata dengan menyesal, "Sayang sekali." Sosoknya tiba-tiba menghilang di kursi seperti cahaya dan bayangan ilusi. Selanjutnya, lampu padam satu persatu, dan seluruh istana yang megah tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Boom! Ledakan! Ledakan! Auman yang memekakkan telinga terdengar, dan di sekitar aula, ada nyala api yang mengerikan, bercampur dengan angin, guntur, dan kilat, dan roh jahat itu mengepul. Dalam sekejap, aula itu tampaknya telah berubah menjadi api penyucian yang kejam. 4 kekuatan angin, guntur, api, dan kabut berubah menjadi serangan yang menghancurkan, menutupi Su Yi yang duduk di sana sendirian. Ini hanya lingkaran mikro yang tidak sedap dipandang. Sedikit sarkasme muncul di bibir Su Yi. Dari saat dia memasuki aula, dia bisa melihat bahwa 24 lentera di aula semuanya adalah instrumen formasi. Termasuk karpet merah di lantai, penataan meja panjang, dan bahkan posisi duduk Wang Zuo, ada rahasia tersembunyi. Saat berbicara dengan Wang Zuo, Su Yi telah melihat segala sesuatu tentang formasi hebat ini. Ketika dia memikirkannya, dia sudah berdiri dan menjentikkan jarinya. Tembak. Sinar energi pedang biru terang melesat dari langit, menebas lentera beberapa puluh meter jauhnya. Boom! Lampu meledak. Api yang bergejolak, seperti air terjun, mencapai 3 kaki di depan Su Yi, dan kemudian tiba-tiba runtuh, berubah menjadi hujan rune halus. Tembak. Tertawa, tertawa. Selanjutnya, Su Yi menjentikkan dengan 10 jari, dan melihat satu demi satu energi pedang Qian naik, bersilangan dalam kegelapan, dalam urutan yang berbeda, menebas ke arah lentera yang berbeda. Setelah melakukan ini, Su Yi bahkan tidak melihatnya, berbalik dan berjalan keluar aula. Di belakangnya, terdengar suara ledakan, 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 dan itu adalah suara lentera yang terbelah oleh energi pedang. Petir, badai, dan kabut jahat yang terbentuk oleh formasi, semuanya menghilang di belakang Su Yi, seperti gelombang yang memudar. Hanya dalam 3 jepretan, formasi besar yang diatur di kuil runtuh. Su Yi mendorong pintu dengan malas dan berjalan keluar. Di luar malam hujan, dan langit gelap. Lebih dari 10 meter dari stasiun Longqiao, Wang Zuo dengan lembut membelai luwak hitam di lengannya, dan melihat paviliun yang tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan di kejauhan, mau tak mau menghela nafas. Anak muda yang luar biasa, aku benar-benar tidak ingin dia mati. Di samping Wang Zuo, berdiri seorang pria perkasa dengan tinggi sekitar 10 kaki, memegang payung untuk membantu Wang Zuo menutupi hujan lebat. Pria raksasa itu sendiri benar-benar terkena hujan, membiarkannya hanyut. Raksasa perkasa itu menyeringai dan berkata dengan keras, "Tuan, jika kita tidak membunuhnya, dia juga akan dibunuh oleh orang lain. Nasib baik membuat kita murah." Keberuntungan. Mata Wang Zuo berkedip, dan dia menghela nafas, "Orang mati untuk makanan dan burung mati, orang dahulu jujur tidak menipu saya." Berbicara, dia menoleh dan melihat ke sisi lain, di mana berdiri seorang lelaki tua kurus yang bersemangat. Arai guntur dan api kecil, yang diatur oleh saudara Yongming tidak buruk. Menurut pendapat saya, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Su Yi itu akan cukup untuk merusaknya. Wang Zuo berkomentar. Pria tua kurus itu menyeka hujan dari wajahnya dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia salah, cara lelaki tua kecil itu mengatur formasi tidak lain adalah bulu."
Saat itu, bulu. Menurut Su, formasi ini sangat vulgar sehingga bahkan tidak bisa disebut bulu. Disertai oleh suara acuh tak acuh, di bawah tatapan bingung Wang Zuo dan yang lainnya, sosok tinggi Su Yi, sisiran, berjalan dari paviliun di kejauhan, keluar. Dia pertama-tama mengangkat payung kertas minyak, dan kemudian melangkah ke malam hujan dan berjalan menuju Wang Zuo dan yang lainnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.